فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Hadis yang telah kita baca setorkan lebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan penjelasannya mengenai keutamaan orang yang memahami ilmu agama. Pada pertemuan yang sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasannya semakin orang paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Tanda baiknya seorang hamba adalah manakala paham ilmu agama. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, yang kita baca kemarin, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Semakin orang paham ilmu agama, semakin paham syariat, semakin paham Al-Quran was sunnah, maka semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari agama, semakin jauh dari pemahaman syariat ini, semakin dia bodoh dari pemahaman agama ini, maka semakin kejelekan itu ada di hadapannya, wal'iyadzubillah. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, halaman 224, yang punya kitab bisa disimak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala pahamkan dia dalam agama ini. Man yuridillah, hadhihi iradatun kauniyah. Ini adalah iradah, keinginan, ketetapan Allah Ta'ala yang sifatnya kauniyah. Kenapa? Li'anna al-iradata minallah ala naw'ain. Karena iradah itu terbagi menjadi dua. Iradatun kauniyatin wa iradatun syar'iyyah, ada dua. Iradah kauniyah, iradah syar'iyyah. Al-murad huna al-iradah al-kauniyah. Yang diinginkan di sini adalah iradah kauniyah, yakni man aradallahu lahul khaira waffaqahu litafaqquh fid din. Artinya apa, barakallahu fiik? Keinginan ketetapan Allah Ta'ala di sini adalah kauni. Maknanya barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala berikan dia taufik untuk bisa memahami ilmu agama. Jadi ketika ada sarana kajian ilmu Al-Quran was sunnah, antum bisa hadir, datang, memahami Al-Quran was sunnah, memahami agama, berarti Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, sehingga kita mau hadir, mau memahami ilmu agama. Nah, di saat kita pahami ilmu agama, saat itulah kebaikan ada pada diri kita. Dengan pahami ilmu agama, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, iya kan? Coba kalau tanpa ilmu, kalau kita tidak paham ilmu, ibaratnya orang yang berjalan dalam kondisi di dalam kegelapan yang sangat gelap. Ada potensi untuk tergelincir, terpeleset, paham ya? Karena gelap, perlu cahaya. Nah, cahayanya ilmu. Cahayanya itu adalah apa? Ilmu. Kita lihat, wa tafaqquh fid din huwa tafahumul ahkam syar'iyyati min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Makna memahami ilmu agama itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memahami hukum-hukum syariat ini
yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena syariat kita ini sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari hawa nafsu, bukan dari logika. Faham ya? Jangan pernah membangun agama kita di atas hawa nafsu, di atas logika, jangan. Tapi bangunlah agama kita dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah bangunannya. Paham ya? Ya, dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Jadi Al-Quran was Sunnah adalah apa? Kunci keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Semakin dia paham Al-Quran, semakin dia paham As-Sunnah, maka kebaikan ada pada orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau sampai mengatakan, man arada najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan logika, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil. Ma'rifatul dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalilnya. Kita lihat, wal fiqhu 'inda al-usuliyyin, yang belajar usul paham insyaallah. Dan fikih menurut ahli usul huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengenal hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Makanya orang kalau dah hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, kemudian dianjurkan belajar usul. Karena usul itu nanti akan apa? Orang akan mampu untuk istinbat, mengeluarkan suatu hukum dari dalil masih global. Dalilnya global, tapi dari dalil global itu dia paham akan bisa mengeluarkan hukum. Paham ya? Hukum syirik apa? Haram. Dalil mana? Wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku bihi syai'a. Dari sisi mana? Dari sisi larangan, an-nahyu, al-asl fil nahi yadullu 'ala tahrim, kembali ke usul. Paham ya? Hukum asal larangan adalah haram, berarti syirik haram. Ibadah bagaimana? Wajib. Dalilnya mana? Wa'budullah fil amr. Di dalam kaidah usul, al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, berarti ibadah wajib. Belajar usul ya. Tapi pentingnya apa? Belajar usul itu jangan terlalu berdalam-dalaman, cukup dia pahami bagaimana caranya bisa mengeluarkan, mengambil istinbat dari hukum yang masih global, sehingga dia bisa apa? Bisa mengeluarkan suatu hukum dari yang dalil global tadi itu. Bisa dipahami ya? Makanya kata beliau, fikih itu kalau menurut ahli usul, kata beliau mengenal hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Paham ya? Naam. Terperinci. Tapi mengambil istinbat itu juga perlu ilmu usul juga. Wa amma 'inda ahli lughah fal fiqhu ma'nahu al-fahm sahih. Adapun menurut ahli bahasa fikih itu maknanya faham. Jadi yufaqqihullahu fid din, yufahimuhu. Maknanya Allah telah pahamkan dia maknanya. Wa ma'nahu fil istilah fahmul ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah min kitab sunnah, masyaallah. Adapun maknanya secara istilah adalah memahami hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang sudah terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Niat hukumnya apa? Niat pada asalnya hukumnya wajib. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Sehingga dia ketika berdalilkan itu enggak salah. Karena kadang-kala dalilnya benar, sahih dalilnya, tapi karena dia belum paham cara beristidlal, salah dia. Isbal haram katanya. Isbal, memanjangkan pakaian, sarung, celana, sirwal, jubah sampai di bawah mata kaki haram. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, nyasar. Hadisnya sahih, cuman dia salah dalam berdalilkan. Makanya dalam ilmu usul itu dibahas tadi bagaimana tata cara orang istidlal. Jadi cara berdalilkan bagaimana yang tepat, yang pas. Dan itu tentunya perlu ilmu. Paham ya? Sehingga enggak salah. Masa isbal haram dalilnya innamal a'malu binniyat? Salah kan? Salah. Dalilnya sahih, cuman dia salah dalam menempatkan. Mafhum? Nah, pentingnya ilmu seperti itu. Dan ilmu itu luas ya, jangan dipandang ilmu hanya fikih saja. Fikih pun ada usulnya. Ya kan? Mustalah pun nanti ada tingkatan-tingkatan. Nahwu bahasa Arab ada tingkatan-tingkatan. Sehingga ilmu sangat luas. Tapi ilmu yang paling puncak, ilmu yang paling indah adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya.
Kita lihat lagi. Wa wujudu hadza fil insan 'alamatun 'ala anna Allah arada bil khaira. Masyaallah. Adanya pemahaman ini pada seorang itu tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu inginkan padanya kebaikan. Lihat, jadi orang kalau paham ilmu agama itu tanda alamat Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan. Berarti kalau dia tidak paham ilmu agama, nggak paham Al-Quran, nggak paham As-Sunnah, nggak paham itu apa sholat, zakat, puasa, nggak paham dia, paham ya? Maka tandanya dibalik, tanda bahwasanya tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Waliyadzubillah. Makanya benar kalau Syekhul Islam kemarinnya, walazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bi khaira. Berarti konsekuensinya dari hadis tersebut, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama, Allah Ta'ala tidak inginkan badannya kebaikan. Bayangkan. Makanya memahami agama itu perlu proses dan harus semangat. Paham ya? Ada 3 kunci kan? Pertama, al-hirs, semangat. Kedua, isti'anah billah. Yang ketiga, adamul ajz, tidak putus asa. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. 3 ini. Kunci seseorang kalau ingin mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah, mempelajari ilmu agama yang benar, jangan terlepas di 3 ini. Pertama, semangat di antaranya. Semangat, tidak bermalas-malasan, tidak ingin semuanya serba enak, serba adem, serba dingin. Paham ya? Karena apa? La yunalul ilmi birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai, enggak bisa. Perlu proses, perlu perjuangan, pengorbanan, kadang perlu modal. Ya enggak? Mengeluarkan bensin, mengeluarkan pertamax, BBM naik, biarkan tetap berangkat. Afwan ya. Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena orang berkorban. Paham ya? Antum lihat Syu'bah bin Hajjaj, Abu Ustam, Amirul Mu'minin hadis. Itu beliau dulu ketika mencari ilmu sampai menjual periuk atau panci ibunya, bayangkan. Kalau kita nggak pernah kan, kita dimudahkan semuanya, nggak pernah menjual panci ibu kita. Paham ya? Makanya beliau mengatakan man talabal hadis aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, bangkrut dia. Bangkrut dunianya maksudnya. Dia harus meninggalkan berapa dunia dia tinggalkan. Karena itu apa? Ilmu tadi itu. Bi'tu tasta'ummi bisab'ati dananir. Dulu aku pernah menjual panci ibuku dengan 7 dinar. Maksudnya seorang imam saja di zaman dahulu, masya Allah, luar biasa perjuangannya. Waktu itu kendaraannya nggak seperti sekarang, ada mobil, motor, kereta api, pesawat. Waktu itu paling kendaraan paling cepat ya kuda, paling cepat. Paham ya? Nah, unta pun jarang-jarang ya kan. Kemudian keledai itu jarang-jarang. Nah, itu pun mereka semangat luar biasa. Nah, sekarang Allah mudahkan, ada kereta api, ada pesawat ya kan, masih jarak jauh misalkan ya, ada mobil. Paling minimalnya sepeda ontel pun ada juga, ya kan, menunjukkan bahwasanya sarana itu sudah dimudahkan. Jangan malas-malasan lagi. Semangat barakallahu fi, karena kebaikan ini nanti bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Nah, kita lihat. Fa idza ra'aita ar-rajula yatafaqqahu fi umuri ad-din fa'lam anna Allah arada bi khairan. Masyaallah. Maka apabila engkau melihat seseorang dia paham perkara agamanya, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan. Lihat, anak kita sebagai orang tua yang sudah punya anak misalkan, pahamkan anak kita pun pahami juga. Paham ya? Jadi orang tua memahami ilmu agama, anak pun juga sama. Antum melihat Umar bin Khattab anhu, waktu itu beliau bermajelis, Umar bin Khattab bersama anaknya, satu majelis. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Bayangkan, menunjukkan bahwa semangatnya para sahabat dahulu di dalam mencari ilmu Al-Quran was Sunnah, ilmu syariat ini. Masya Allah. Kita lihat ini. Wa mafhumu dzalik, dan yang dipahami dari itu, anna ar-rajula idza lam yatafaqqah fi dinillah anna Allah arada bi syarra. Allahul musta'an. Yang dipahami sebaliknya, bahwasanya apabila seorang itu tidak memahami ilmu agama ini, tidak memahami agama Allah, berarti Allah Ta'ala menginginkan padanya kejelekan, wal'iyadzubillah. Jadi jangan sampai kita rela ridho penyakit ini ada pada diri kita selalu. Penyakit apa? Kebodohan. Karena kebodohan ini ibaratnya penyakit, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Nuniyah. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani nassun minal qur'ani wa min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Jadi kebodohan itu penyakit sebenarnya, cuma enggak nampak.
Mungkin badannya sehat, fit, masya Allah, paham ya? Nah, kalau dari fisiknya sehat, tapi hatinya ini. Jadi kebodohan itu yang diserang adalah bagian dalam. Paham ya? Nah, maksudnya nggak nampak, tapi di dalam itu hatinya, akalnya bisa dirusak. Makanya kata beliau, wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Ada obatnya? Na'am. Wa shifa'u amrani. Paham ya? Obatnya dua. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Obatnya ini tidak sembarangan dikonsumsi, harus ada yang ngarahkan. Yang ngarahkan ibaratnya kalau antum beli obat itu kan ada resepnya, ada resep dokter kan, 3 kali sehari, 2 kali sehari, ya kan? Kadang satu tablet utuh, kadang dipotong. Nah kalau kita tidak ngikutin resep dokter, biasanya Allah alam overdosis, ya kan? Ini juga sama. Al-Quran was Sunnah, kata beliau, wa tabibu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim rabbani, seorang yang berilmu, yang bisa mendidik orang yang dia ajarkan padanya ilmu dengan cara apa? Yu'allimun nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu itu bertahap. Paham ya? Diajarkan bertahap, sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, karena ilmu itu sangat luar biasa. Nah, sangat besar, sangat luas. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan ini benar. Yang dipahami dari hadis tersebut, seseorang itu apabila tidak paham ilmu agama Allah, berarti Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan, tapi Allah Ta'ala kehendaki padanya kejelekan. Hadza mafhumul mukhalafah. Ini mafhumul mukhalafah. Makanya orang belajar itu tidak mengenal usia ya. Usia tua pun selama masih ada kemampuan, ya kan? Ada kemampuan, nyawa masih ada, nafas masih berhembus, bismillah berangkat. Kenapa? Karena sebagaimana kemarin kita lewati, orang nggak ada dilahirkan langsung berilmu. Makanya seorang penyair mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, tidak ada seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, itu nggak sama. Paham ya? Nah, oleh karena itu pastikan kita semuanya jangan ridho dengan apa? Kebodohan, penyakit yang bisa membunuh, yang dibunuh hatinya. Nah, jasadnya kelihatannya sehat tapi hatinya rusak, dibunuh oleh kebodohan, waliyadzubillah. Kita lihat, fal i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la yatafaqqah fi, penting ini. Maka berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mau memahaminya, hadza alamatun ala anna Allah arada bi syarra, Allahu musta'an. Ini tanda alamat bahwasanya Allah Ta'ala inginkan adanya kejelekan, gak mau belajar. Makanya ada ungkapan kun aliman au muta'alliman wala takun salisan. Kun aliman au muta'alliman wala takun salisan. Jadilah kamu orang yang berilmu, ngajari manusia, atau muta'alliman, orang yang belajar. Jangan menjadi yang ketiga. Yang ketiga ini sudah gak ngajar, gak belajar, nganggur itu. Paham ya? Mau ngapain? Mau kemana? Dunia ini hanya sarana, dan itu pun sementara. Paham ya? Fakta dan realita, bukan sekedar kata-kata dan drama. Jadi dunia hanya sementara ya, ingat-ingat ya. Sedangkan akhirat selamanya, kekal abadi, sudah ditetapkan dalam Al-Quran oleh apa? Zat yang Maha Kuasa. Kita lihat di sini, kata beliau, wa tafaqqu fi dinillahi lahu dawabit, masyaallah. Naam, dan memahami agama Allah Ta'ala itu ada ketentuan-ketentuannya. Ingat-ingat ya, tanda baiknya seorang itu adalah apa? Ketika dia paham ilmu agama. Makanya ada pantun yang sangat menyentuh. Pantun ini sebenarnya nyinggung orang-orang yang gak mau belajar. Nah, bukan kami yang bikin ya, pantunnya bagus sekali. Sampai-sampai dipermisalkan seperti binatang ternak, bayangkan. Mau siangnya main, malahnya tidur. Paham ya? Nah, pantunnya bagus itu. Anak terlupakan rujukannya, cuma dulu sering dengar. Ngam, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, fa misluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Itu sebenarnya sangat menyentuh sekali sebenarnya kalau antum paham maknanya. Ana artikan. Jika kamu tidak mau membaca dan tidak mau memahami, intinya enggak mau belajar, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Maka hidup di dunia itu bagaikan binatang ternak.
Nah, ini kan nyinggung ini kan, nyinggung kita-kita ini, bukan antum aja, kita-kita ini. Sudah nggak mau belajar, nggak mau ngajar. Udah, paham ya? Nah, karena kun aliman au muta'aliman wala takun salisan. Yang ketiga ini pengangguran, PNS, pengangguran nomor 1. Apa ya? Itu singkatan aja. PNS pengangguran nomor 1. Jangan. Pastikan belajar atau ngajar. Mafhum? Nah, Allahul musta'an. Jadi pastikan sempatkan ya, kita masih ada kesempatan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib apa kemarin? Kata beliau, riwayatkan dalam Sahih Bukhari itu, fa innal yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang inilah waktunya. Karena pada hari ini yang ada hanya amalan, tidak ada hari perhitungan. Besok di akhirat yang ada hari perhitungan, enggak ada amalan lagi. Sempatkan sekarang. Dikit lagi biar pas titik bawah itu. Kata beliau, bi an yata'allama al-insan qawaid al-istidlal. Yaitu dengan cara seorang pelajari kaidah-kaidah cara berdalilkan. Penting ini ya, yang udah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, yang udah pernah belajar, maka kadang dianjurkan untuk belajar usul fikih. Wa qawaid al-istinbat al-mudawwana fi usul fikih, dan kaidah-kaidah cara istinbat. Istinbat itu istikhraj, mengeluarkan hukum syar'i dari dalil masih global. Paham ya? Ada juga dalil yang sudah terperinci, tapi cara mengeluarkannya bagaimana? Itu di dalam usul fikih, tersusun dalam usul fikih. Fa idza fahima hadhihi qawaid, maka apabila seseorang memahami kaidah-kaidah ini, wa hadhihi dawabit, dan memahami ketentuan-ketentuan ini, fa innahu yakunu muta'ahhilan lil fiqh fil kitab was sunnah. Masyaallah. Maka dia dikatakan orang yang ahli dalam fikih ini, dalam memahami apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amma idza lam ya'rif hadhihi dawabit wa hadhil qawaid fa innahu la yastati' at-tafaqquh. Penting. Adapun apabila dia tidak mengetahui ketentuan-ketentuan ini dan tidak mengetahui kaidah-kaidah ini, maka dia tidak akan mampu memahami ilmu agama. Seperti yang sebutan tadi, nyasar. Nah, kalau makan pakai tangan kanan ya akhi, dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat, nyasar. Ya kan? Nah, perlunya ilmu untuk memahami biar caranya enggak keliru dalam mendalilkan. Dalilnya udah benar, sahih. Innamal a'malu binniyat, sahih. Muttafaqun alaih, hadisnya Umar kan. Tapi kalau dalil untuk makan pakai tangan kanan enggak cocok. Ya kan? Seharusnya makan pakai tangan kanan ya akhi, dalil mana? Dalilnya sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam samillah wa qul bi yaminik. Wa qul bi yaminik, tangan kanan. Ini pas itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Perlunya belajar ilmu biar tidak nyasar dalam memahami syariat ini. Wa kadzalika usul hadis. Seperti itu juga memahami dasar-dasar pokok hadis. Kita harus paham alladzi huwa ilmu mustalah, itu ilmu mustalah. Minimalnya antum pahamlah baikuniyah. Minimalnya pernahlah belajar baikuniyah. Paham ya? Itu penting sekali ya, tahu hadis dhaif, sahih, hasan li ghairihi, sahih, na'am li dzati, sahih li ghairihi. Paham ya? Biar nanti enggak salah dalam mendalilkan. Jangan seperti sebagian orang dalilnya udah palsu, dinasihati itu palsu hadisnya, Pak. Palsu-palsu yang penting hadis katanya. Allah musta'an. Palsu-palsu yang penting hadis. Salah atau keliru itu? Abah Hafid, salah atau keliru itu? Salah ya. Nah, palsu-palsu yang penting hadis katanya. Akhirnya berdalilkan hadis palsu. Karena hadis palsu itu luar biasa loh. Anehnya luar biasa. Kulu badinjan. Udah kita latih kemarin ya. Makanlah terong. Ngam. Fa ini ra'aituhu fi jannatil ma'wa. Sesungguhnya aku melihat terong itu ada di surga ma'wa. Hadis palsu. Yang masukkan orang-orang pedagang terong. Jadi hadis palsu itu luar biasa, kadang neko-neko. Kadang kalau kita perhatikan lucu gitu ya, ada rokakah, jadi maknanya itu tidak kokoh dan bukan Rasulullah yang mengucapkannya. Ada juga memberikan motivasi belajar yang semangat, pakai dalil palsu juga, hadis palsu kan. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa? Itu hadis palsu juga itu. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, yajibu 'ala talibil ilmi an yata'allama hadhihi asya' hatta yatasanna lahu wa yatayassar wa yatayassara lahu al-tafaqquh fi dinillah. Masyaallah. Maka wajib atas seorang pencari ilmu agar mempelajari perkara-perkara ini hingga dia bisa menempuh dan mengambil petunjuk padanya dan dimudahkan untuknya memahami apa? Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Jadi jangan sampai merasa wah, waktuku terkurangi nih. Seharusnya kalau jualan pasti udah dapat sekian-sekian orderannya. Terkurang 1 jam selama itu untuk akhirat, enggak usah repot sudah. 1 jam aja untuk akhirat. Paham ya? Padahal yang berjam-jam sebelumnya untuk dunia kan. Jadi jangan merasa wah, waktu adalah uang, salah.
Waktu adalah ilmu. Kalau waktu adalah uang, antum duduk di sini nggak dapat uang, benar ya? Afwan ya. Tapi kalau waktu adalah ilmu, waktu adalah akhirat, na'am, kita akan mendapatkan imbalan yang nanti kita panen di akhirat. Paham ya? Surga jaminannya. Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Itu sahih hadisnya. Nah, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dimudahkan. Paham ya? Bukan dimudahkan kaya ya, dimudahkan jalan menuju surga. Setengah jam, seperempat jam, paling lama 1 jam lah, itu paling lama kalau seandainya sampai. Paham ya? Itu pun apa? Tidak rugi, karena akhirat yang dia cari. Paham ya? Makanya orang kalau mencari akhirat, dunia dapat. Kalau mencari dunia, akhirat nggak dapat. Percaya nggak, akhbar Rafi? Ayo, na'am. Kalau kita mencari akhirat, dunia dapat. Datang sendiri dunia itu. Karena sekarang aja antum udah duduk di mana nih sekarang ini? Di akhirat atau di dunia sekarang ini? Ahbab Ishaq, di dunia sudah dapat kan? Kurang apa lagi? Sisanya itu akhirat. Kalau persenan berapa kemarin Abu Khair? Kalau diperhatikan persenan berapa? Nah, barakallahu fiik. Kalau dibikin persenan, itu banyakkan persenan untuk akhiratnya. Paham ya? Nah, taruhlah 20-80 lah. 20 untuk dunianya, 80 untuk akhiratnya. Turun sedikit masih unggul akhiratnya. Kalau dibikin sama 50-50, aman ya, 50-50 itu naik turunnya nanti menang dunianya. Aman ya. Nah, ini kita semuanya proses, bukan antum aja, kita semuanya. Proses berjuang untuk mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu proses, jangan melihat hasilnya aja. Proses perlu kita tempuh juga. Wa kadzalika man tafaqqaha fi dinillahi qira'atu kutubil fiqh sahih. Seperti itu juga termasuk memahami agama Allah, membaca kitab-kitab fikih. La siyama fiqhul madzahib arba'ah, terlebih-lebih lagi fikih imam yang 4. Tapi ingat ya, membaca fikih imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bukan untuk fanatik madhabi. Nah, ya, yang salah itu fanatik madhabi. Pokoknya hidup atau mati madhabku Hambali. Kalau kebenaran ke Syafi'i nggak diambil. Pokoknya kalau bukan Hambali nggak diambil, itu namanya fanatik madhabi, haram, nggak boleh. Paham ya? Nah, pokoknya madhabku Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i pokoknya dicek di kitab Syafi'i, kita bawa madhab Syafi'i, jenggot wajib. Ini orangnya nggak pakai jenggot ya. Allah musta'an. Tapi ngotot madhab Syafi'i katanya. Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Nah, fanatik madhabi haram, nggak diperbolehkan karena apa? Seringnya menolak kebenaran ketika ada di madhab yang lain. Terus bagaimana? Cukup katakan sunni salafi sudah. Sunni mengikuti sunnah, salafi meniti jejaknya para salaf. Ambil semua pendapat madhab tadi selama tidak berseberangan dengan dalil, selesai. Paham ya? Nah, yang terakhir kata beliau, fayaqra' kalama ahlul ilm wa ma istanbatuhu min al-ahkam. Maka hendaknya dia membaca kalamnya ahlul ilm dan apa yang mereka ambil dari hukum-hukum. Li'annaha tu'inuhu 'ala tafaqquh fi dinillah, dikarenakan itu nanti akan menolong, membantu orang tersebut di dalam apa? Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberkahi usianya, dimudahkan urusannya sehingga masih bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga ajal menjemput kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.